Ini adalah sebuah pattern yang bisa kita manfaatkan dari pergerakan harga dan juga ledakan harga yang bisa membuat kita profit maksimal di saat market baik sedang crash maupun sedang trending. Penasaran dengan patternnya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Viso semuanya, selamat datang di EduFest episode 23. Dan bagi Anda semua yang belum nonton EduFest episode sebelumnya tentang symmetrical triangle dan triangle pattern, linknya saya drop di sini ya. Baik kawan Viso semuanya, sekarang kita akan melanjutkan series untuk bilateral pattern, yaitu kita akan membahas wedge pattern. Khususnya di sini adalah rising wedge dan juga falling wedge. Jika Anda penasaran bagaimana sih cara kita gunakan sebagai acuan kita melakukan trading plan, yuk kita langsung lihat ke materinya. Baik kawan Visto, kita pahami lebih dulu ya tentang definisi dari wedge pattern. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita tahu wedge itu diartikan dengan gergaji. Jadi dalam wedge pattern ini kita bisa tahu bahwa sebuah harga saham ini akan bergerak di dalam pergerakan baik bullish atau bearish, dan terdapat suatu jeda di mana kita bisa identifikasi apakah akan melanjutkan kenaikan atau penurunannya atau justru melakukan reversal baik dari bearish menjadi bullish ataupun bullish menjadi bearish. Oleh sebab itu, pattern ini masuk ke dalam kategori bilateral pattern. Baik, sekarang kita masuk ke kategori atau jenis dari wedge pattern ini. Tadi sempat saya spill di awal, ada falling wedge dan juga ada rising wedge. Dan ini bisa bergerak di dalam dua arah. Dan mari kita coba langsung yuk lihat ke falling wedge seperti apa. Nah, ini adalah gambar atau penampakan dari falling wedge. Jadi, secara pengertian, falling wedge ini merupakan pola harga yang menandakan bahwa harga sudah jenuh jual atau sudah jenuh koreksi nih. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah falling wedge yang tipe reversal pattern, sedangkan yang di sebelah kanan adalah falling wedge tipe yang continuation pattern. Sebuah falling wedge ini bisa digambarkan dengan dua diagonal trend line yang mengapit harga dan semakin mengerucut ke arah bawah. Dan ketika harga menembus area resisten dari pola ini, biasanya akan ada indikasi bahwa harga akan lanjut menguat. Dan yang pasti, tentu saja falling wedge ini harus diikuti oleh volume yang menurun ketika terjadi atau pengembangan pola atau konsolidasi yang terjadi pada falling wedge ini, serta muncul volume spike ketika harga menembus dari pola falling wedge ini. Perbedaan antara kedua tipe sederhana, jika yang reversal falling wedge ini terjadi harus dari bearish trend terlebih dahulu, sedangkan untuk continuation falling wedge ini harus terjadi ketika harga saham atau sebuah candle ini bergerak di dalam uptrend. Nah, setelah tadi kita melihat jenis-jenis falling wedge, baik yang continuation dan reversal falling wedge, kita langsung coba lihat ke dalam chart untuk bisa kita belajar di dalam mengidentifikasi pola ini yang tentunya powerful jika kita benar dalam penggunaannya. Yuk langsung kita lihat ke gambar berikut. Ini adalah contoh dari reversal falling wedge. Terlihat saham Excel sedang bergerak di dalam bearish trend, dan di sini Anda melihat ya, pergerakan harga ini sempat terkoreksi ke area bottomnya atau area support paling bawah, diikuti dengan volume yang melemah. Dan di sini adalah indikasi kita bisa coba untuk siap-siap melakukan entry buy. Dan ketika Anda melihat di sini harga breakout daripada resisten falling wedge ini, maka harga terus naik dan juga di sini diikuti dengan kenaikan volume yang membuat memang harga ini berubah tren dari downtrend menjadi uptrend. Oleh sebab itu, volume analisis kita jangan lupa untuk tetap menggunakannya. Nah, ini adalah contoh dari continuation falling wedge, di mana harga bergerak uptrend sebelumnya pada saham MDKA ini, dan terlihat harga membentuk koreksi ya ke arah bawah dengan penurunan volume yang artinya semakin kecil
dan ada indikasi harga ini untuk breakout dengan volume yang besar. Artinya saham sudah berada di area jenuh jual. Dan benar saja harga breakout dengan candle bullish Marubozu disertai dengan volume spike dan juga perubahan arah tren menjadi bullish. Nah, yang pertama kita harus identifikasi dulu nih tren saham yang terjadi. Karena dengan kita bisa mengidentifikasi tren saham yang terjadi, maka kita bisa menentukan tipe falling wedge apa yang sedang terjadi. Apakah continuation atau reversal falling wedge. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus identifikasi apakah terjadi penurunan volume pada koreksi yang terjadi pada falling wedge. Ini akan nanti menentukan titik entry kita di mana. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan di mana garis trend line yang terbentuk untuk nanti kita bisa ambil titik breakout dan di situ merupakan area entry atau buy trigger kita. Jadi kita harus tarik garis trend line dulu antara swing high dan swing low yang akan menjadi penghubung agar terbentuk suatu pola falling wedge, baru nanti kita bisa melakukan entry ketika harga breakout. Atau juga bisa sebenarnya kita entry di swing low yang terakhir, tetapi ini sifatnya lebih ke aggressive entry karena belum tentu ya harga membentuk pola falling wedge. Lalu yang terakhir di sini kita bisa coba ya untuk melakukan penempatan stop loss dengan benar ya. Tentunya stop loss ini biasanya di area support terakhir atau di area swing low yang terakhir. Setelah kita tadi mempelajari bagaimana step-step dalam menggunakan falling wedge, kita langsung praktik yuk ke dalam study case ini. Mari kita lihat study case yang pertama. Ini adalah falling wedge continuation, di mana ini adalah pergerakan dari saham Adaro Energy. Terdapat kenaikan daripada harga Adaro Energy ke area resisten. Namun di sini harga membentuk suatu konsolidasi disertai dengan adanya riak-riak atau minor trend ke arah bawah atau koreksi. Pasti sebagai trader kita berpikir kalau kita belum pelajari pola ini maka kita akan exit. Tetapi tunggu dulu karena ketika harga ini terkoreksi ke area support, di sini ada indikasi terbentuknya falling wedge dengan menarik garis trend line dengan benar. Dan volume ternyata turun yang artinya ini adalah pergerakan valid dari uptrend. Ketika harga koreksi, maka volume terkoreksi. Nah, ketika Anda melihat di sini ada breakout daripada area trend line, maka di sini ada penyertaan daripada kenaikan volume. Nah, artinya saham ini valid membentuk falling wedge dan kita bisa tempatkan stop loss di area swing low terakhir dan melakukan entry buy ketika harga breakout dari resisten falling wedge. Dan benar saja, untuk target kita bisa tarik dari area support terakhir atau swing low terakhir ke area resisten. Baru kita pindahkan garis ini secara vertikal ketika harga breakout dan itu merupakan target objektif dari pola falling wedge. Dan terbukti harga mengenai area tersebut atau target profit yang sudah ditentukan. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang falling wedge. Bagaimana kita meraup cuan dan mencari momentum pada falling wedge. Dan sekarang kita mempelajari pola wedge yaitu rising wedge, di mana ini bisa menjadi antisipasi dalam kita exit market ketika memang harga saham ada indikasi bergerak di dalam bearish. Nah, di sini kita bisa memprediksi nih kapan crash akan terjadi. Baik, yuk langsung kita lanjut ke materinya. Nah, ini adalah gambar dari rising wedge. Nah, secara pengertian ini sama seperti falling wedge. Hanya di sini rising wedge merupakan pola harga yang menandakan bahwa harga sudah jenuh beli. Berbeda dengan falling wedge yang tadi sudah jenuh jual. Dan kita bisa identifikasi dengan melihat ada dua diagonal trend line yang mengapit harga dan semakin mengerucut ke atas.
Dan di sini ketika harga menembus area support dari rising wedge, kita bisa tahu bahwa ada indikasi pelemahan harga lebih lanjut. Dan biasanya rising wedge yang valid ini diikuti oleh penurunan volume ketika harganya meningkat. Artinya harga saham sudah tidak mampu untuk naik lagi dan bersiap-siap untuk melakukan reversal. Rising wedge ini juga ada dua jenis ya. Yang di sebelah kiri ada continuation rising wedge, sebelah kanan ada reversal rising wedge. Perbedaannya mudah. Untuk continuation rising wedge ini terjadi di dalam fase downtrend. Dan harga naik terkoreksi ke atas mengalami pullback sebelum akhirnya menembus support dari rising wedge untuk melanjutkan downtrendnya. Sedangkan untuk reversal rising wedge di sini kita melihat harga dimulai dari pergerakan uptrend dan naik, dan biasanya ada terjadi penurunan volume yang mengindikasikan harga tidak kuat lagi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan ketika harga menembus area support dari rising wedge, harga berubah tren menjadi bearish trend. Setelah kita tadi melihat bagaimana struktur dari rising wedge, mari kita langsung lihat ke dalam candlestick-nya. Ini merupakan contoh reversal rising wedge. Harga terus naik ke atas dan kita melihat ya, ketika harga meningkat atau naik, maka di sini terjadi penurunan volume yang artinya sebentar lagi akan ada pergerakan atau trend reversal. Dan benar aja, ketika harga ini breakdown dari area support rising wedge, harga berbalik arah menjadi bearish trend. Nah, ini merupakan sebuah contoh continuation dari rising wedge, di mana memang harga daripada instrumen keuangan ini sudah bergerak di dalam downtrend dan terdapat koreksi harga ke atas atau pullback. Dan ketika harga itu naik, otomatis di sini disertai dengan penurunan volume. Artinya di sini terdapat ketidakcocokan antara kenaikan harga dengan volume. Yang bisa kita indikasikan ketika harga breakdown dari area support rising wedge dengan kita menarik trend line atas dan bawah, terbukti harga terus turun dan membentuk atau melanjutkan bearish trendnya. Jadi kesimpulannya adalah gunakan falling wedge sebagai area atau momentum Anda untuk buy di harga yang paling murah, dan Anda bisa gunakan rising wedge untuk exit market supaya bisa melakukan pengelolaan risiko dengan lebih baik lagi di dalam trading dan investasi Anda. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang Anda semua udah ngerti kan bagaimana cara menggunakan rising wedge maupun falling wedge. Tapi, materi tadi hanyalah sebagian kecil atau sedikit aja mungkin dari keseluruhan rising wedge dan falling wedge. Jadi bagi Anda semua yang masih penasaran dengan wedge pattern ini, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku pamit undur diri. Sampai jumpa di EduVest selanjutnya, karena investasiku for better tomorrow.